ini mungkin dalam kriteria kenaikan kelas, kriteria kalau kita melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara normal. Namun dalam kondisi pandemi ini tentu kita juga harus ada beberapa anak-anak didik kita yang tidak bisa melakukan kegiatannya secara penuh. Memang permasalahan yang terjadi bukan hanya di sekolah kita saja, tapi di sekolah-sekolah proses pembelajaran saat pandemi ini. Saya tidak jauh sekali, jadi lebih cenderung bermain daripada oleh gurunya. Nah, mulai bulan, jadi nggak bisa tatap muka. Anak saya ini saya bimbel dengan 10, kemudian memang mereka menerapkan protokol kesehatan secara ketat, dan memang pemerintah nggak ada melarang yang non. Kalau saya bilang pemerintah, tapi dalam keputusan bersama menteri bukan pemerintah sebetulnya yang menghalang-halangi tatap muka. Yang kita usulkan untuk kegiatan tatap muka pembelajaran itu nanti dikembalikan ke gugus tugas untuk melakukan kegiatan pembelajaran tatap muka, ya otomatis dinas. Jadi itu ya Bapak Ibu. Nah, begitu juga kita TPM terbatas dari pemerintah kabupaten kota masing-masing. Nah, di situ kalau udah kabupaten kota, kita jangan berkecil hati, jangan ini, mudah-mudahan perkembangan keadaan itu akan merubah. Jika mudah-mudahan dengan usulan tatap muka terbatas ini nanti kita bisa menskenariokan anak kita ya, begitu bergantian, sehingga tidak misalnya satu rombel itu ada ya, dibuat shift seperti itu maksudnya yang tatap muka terbatas. Walaupun ada itu bahwa diisukan tatap muka terbatas, sehingga saya tanyakan pada saat penjelasan Pak Dinas kemarin, itu kan wacana media kata dia. Kalau yang kita pakai adalah aturan, mereka juga ya dianggap angin lalu aja. Contohnya gaji naik, kemana nyebar. Inilah kriteria kenaikan kelas. Yang pertama, menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti. Dalam hal ini 2020-2021. Kemudian yang kedua, nilai sikap yang dideskripsikan sebagai kriteria karakter minimal, mendapat nilai baik, khusus untuk mapel, pendidikan agama dan budi pekerti, dan PPKN, sesuai dengan kriteria yang ditetapkan satuan pendidikan. Kemudian yang ketiga, nilai ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan sekurang-kurangnya baik, sesuai dengan kriteria yang ditetapkan satuan pendidikan. Yang keempat, tidak memiliki lebih dari tidak memiliki lebih dari dua maksudnya mata pelajaran wajib kelompok A, B, dan C1 yang masing-masing nilai kompetensi pengetahuan dan keterampilan di bawah kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Kemudian yang kelima, tidak memiliki nilai mata pelajaran kelompok C2 dan C3 yang masing-masing nilai kompetensi pengetahuan dan keterampilan di bawah kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Kemudian yang keenam, peserta didik harus mengikuti minimal 90% dari total kegiatan belajar pada tiap semester. Biasanya kita pakai jumlah absensi atau alfa berapa batas maksimalnya begitu. Kemudian yang ketujuh, peserta didik yang dinyatakan tidak naik kelas harus mengulang seluruh mata pelajaran di kelas tersebut sesuai dengan kompetensi keahliannya.
pertama tahun ini. Jumlah siswa 32 siswa. Bermasalah untuk mata pelajaran Pak Saryono PSPTKR. Ada 5 orang anak. Yang pertama Adel Francisco, nilai 40. Apa lagi ya? Untuk ini Adel, terus Angga Darmawan. Oh, PSPTKR. PSPTKR. Udah itu aja. Nama yang kedua ya, Angga Darmawan. Udah itu aja. PSPTKR semua. Terus Firmansa PSPTKR juga. Randy Pratama. Terus Rizky di Prasti. PSPTKR. Sudah. Rizky Dwi Prasti ya. Hanya mapel itu yang 5 siswa yang tidak mengikuti pelajaran di bawah KKN nilainya. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Baik, ini untuk kelas 11 TKRO 1 ada. Jadi nanti ini kita putuskan bagaimana. Bu Evi tadi mana? Bu Evi ini atau bisa? Kata Bapak Kepala Sekolah kan tidak bisa dikatakan tidak naik, tapi belum naik. Ya, ini kita langsung saja ke Bapak Kepala Sekolah untuk memutuskan apakah naik atau belum naik untuk anak-anak yang atau siswa yang bermasalah. Ada 5 orang Pak, pelajaran produktif. Baik, kalau menurut walinya itu mau diapakan? Ini kan walinya itu perwakilan orang tua. Ya. Karena selama setahun ini Pak ya, capek itu Pak. sudah selalu kami semangat belajar, ngasih motivasi, diperingatkan. Masih bisa ngomong. Tadi kemarin nongol di Nggak, anaknya bisa dihubungin atau enggak? ada nggak di kolom mereka juga paham, kita kasih peringatan juga mereka nggak pernah respon. Nggak, dihubungin itu aktif nggak WA dia gitu? Atau telepon? Di Japri maksudnya, langsung ke anak. Jangan di grup, kalau di grup kan kita nggak tahu WA-nya aktif atau tidak. Kalau langsung ke anaknya akan ketahuan. Nanti Ibu berpusat di grup itu ternyata WA anak itu nggak aktif kan nggak ada artinya. Nah, Pak Saryono gimana? Sudah pernah menghubungi? Kalau 4 5 ini ya Pak ya, yang jelas saya masih nilai di bawah KKN. Kenapa? Karena memang itu kan ada tatap muka Pak. Tatap muka setiap praktek anaknya nggak masuk. Yang tidak praktek tak suruh ngisi absen di daring hadir. Terus yang kedua mengumpul tugas-tugas catatan. Nah, selama saya mau ngajar itu anaknya nggak pernah itu tahu-tahu ikut ulangan aja Pak. Gitu. Tapi saya iya, tahu-tahu ikut ulangan. Tapi saya beri masing-masing juga anak ini ada gitu. Semua yang ada, semuanya ada. Nah, kalau gitu kesimpulannya belum naik. Karena anaknya mau sekolah, cuman belum memenuhi nilai-nilai yang jadi. Tahu-tahu nongol ulangan aja itu. Nah, ya. Terutama Adel sih Pak, terutama Adel. Nah, ya nanti kalau udah menerima rapor belum naik kan dia mudah-mudahan mulai aktif.
Itu harapannya. Kalau sudah kasih peringatan belum naik, tidak aktif juga, ya terpaksa statusnya berubah menjadi tertinggal di kelas lama juga. Itu ya Bu ya. Gimana Bapak Ibu, setuju seperti itu? Karena apa, kan saya tanya, kalau anaknya nggak aktif, nggak bisa dihubungi atau nggak pernah nongol, artinya anaknya memang nggak ada niat belajar di sekolahan. Gitu loh. Itu maksud saya bertanya, bukan menginterogasi. Nah, kalau ternyata anaknya bisa dihubungin lewat japri, jaringan pribadi maksudnya, jalur pribadi, aktif, dan dia datang ke sekolahan juga mau, mungkin pada saat KBM bermasalah, ya artinya anaknya masih ingin belajar Bapak Ibu. Cuman mungkin kena virus males. Karena yang kena virus males itu bukan orang lima ini aja Bapak Ibu, banyak. Nanti saya lihat di wali-wali kelas lain banyak, ketemu banyak yang kena virus males ini. Dan itu penyebabnya apa? Bukan salah mereka, karena nggak ada tatap muka secara yang memancing mereka untuk kreatif. Itu ya Bapak Ibu. Gimana Bapak Ibu kalau kita buat belum naik dulu? Ya, nanti kasih deadline 1 bulan lah kurang lebih ya Bapak Ibu ya. Kasih deadline 1 bulan. Nah kalau 1 bulan belum juga menyelesaikan kekurangan itu, ya mau nggak mau statusnya dirubah menjadi tertinggal di kelas sebelumnya. Nah bulannya itu bulan apa Pak? Kan terkendala PKN nanti Pak Anang. Yang kelas 11. Yang kelas 11. Dikunci dulu, jangan PKL. Iya jangan PKL Pak. Dikunci, nggak boleh PKL ya. Itu. Bilang aja kamu kalau nggak beresin ini nggak bisa PKL. Berarti urusan ketua program berarti itu ya Pak ya? Nah iya. Ya, nanti Bapak sampaikan aja. Wali kelasnya menyampaikan ke prodinya lagi wawancara sekarang kan. Harus disampaikan, Pak 5 anak Bapak ini dinyatakan belum naik kelas. Kenapa? Beberapa mata di kelas belum diselesaikan dengan baik. Nah ini dikasih kesempatan 1 bulan untuk memperbaiki. Jangan buru-buru anak ini dikasih PKL. Nah, kalau dia udah beres ini, statusnya jelas, naik kelas, baru boleh PKL. Gitu. Tapi kalau belum naik kelas, ya belum boleh PKL. Gitu. Ya, Bu ya, bisa ya? Ya setuju ya, Bapak Ibu ya? Ya Pak. Oke, kalau setuju kita putuskan, Bu. Jadi anak kelas 11 PKL 1 ya, dinyatakan naik kelas kecuali 5 anak yang tertera di layar. 3 apa 5 itu? 5 anak tertera di layar dinyatakan belum naik kelas sampai bulan Juli. Akhir Juli ya. Akhir Juli. Jadi 30 Juli. Kalau sampai tanggal 30 Juli belum ada upaya menyelesaikan kekurangan itu, maka ke-5 anak tertera di layar tersebut dinyatakan belum layak naik kelas. Betul ya Bapak Ibu ya? Oke. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan ke kelas 11 TKRO 2 kepada Bu Rini Sugiyarti selaku wali kelas untuk melaporkan keadaan kelasnya. Atas waktunya, saya wali kelas 11 TKR 2 akan melaporkan keadaan siswa saya. Jadi 5 hari yang lalu saya pernah menulis di WhatsApp grup kita kalau nilai anak-anak saya itu belum ada, masih di atas kamar. Itu memang benar.
karena belum ada satu guru pun yang mengumpulkan nilai. Nah, dan saya memaklumi itu karena kelas saya itu sudah terkenal dengan kelas yang mati. Jadi setiap guru memberi pelajaran atau materi tidak ada yang respon. Tapi kalau saya japri, saya telepon, mereka respon via grup. Kemudian tadi malam itu nilai-nilai siswa saya banyak yang masuk sampai penuh laptop, HP. Dan sekarang sudah mendarat ke laptop saya. Jadi nilai yang masuk itu ternyata semuanya lulus KKN. Alhamdulillah. Walaupun kelasnya mati. Tapi nilainya lulus KKN. Bahkan yang sudah keluar tidak naik kelas 11 pun mendapatkan nilai yang lulus KKN. Jadi saking baiknya guru SMK 1 Jadi atas nama Riki Nurdiansah itu sudah keluar dari kelas 10 naik kelas 11. Tetapi tadi malam nilainya ada dan lulus. Alhamdulillah Pak. Kemudian untuk mapel PMKR dan PSPTKR itu ada 4 orang yang nilainya 0. Sudah saya tanyakan sama gurunya karena dia tidak ikut MIP sama tidak ikut PAS. Kemudian anaknya saya telepon, katanya tidak punya uang untuk bayaran. Jadi dia tidak berani mengambil token Pak. Itu atas nama Adit, Rian Fauzi, Galih, dan Emrosidin. Nah, sudah saya telepon anaknya, katanya hari ini dia mau ke sekolah. Tapi saya tunggu sampai saat ini, terus saya telepon lagi, katanya nggak ada motor mau ke sekolah. Dia sih ada respon kalau mau mengerjakan. Saya bilang gini, udah nggak usah pakai telepon, kamu datang ke sekolah aja. Nanti ada solusi di sekolah. Dan sampai saat ini ternyata katanya tidak ada motor. Jadi 4 orang ya Pak itu yang nilai PMKR sama PSPTKR-nya masih 0. Alasan guru mapelnya karena tidak ikut PAS sama MIP. Namanya Adit, Rian Fauzi, Gali, sama Emrosidin. Mapelnya PMKR sama PSPTKR. Pak Saryono dan Pak Ramli. Kalau lain pelajaran itu semua diluluskan. Kemudian ada berita lagi tadi pagi, 2 orang saya telepon. Itu karena dia selama ini kan pasif. Jadi tadi pagi saya telepon, kamu nanti nggak naik kalau pasif terus begini. Akhirnya jawaban dia, saya keluar Bu. Apa alasannya kamu keluar? Tidak punya uang untuk bayar SPP. Itu atas nama Adit Dwi Pratama sama Ria Fauzi. Jadi ini WA-nya juga masih ada. Kalau dia memang tidak ingin melanjutkan sekolah lagi, alasannya tidak bisa membayar SPP. Dan saya tanya, kamu sekarang di mana? Saya lagi kerja. Jadi itu yang bisa saya laporkan sementara ini. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi terima kasih kepada Bu Rini yang sudah pegang penting ngurusin anaknya. Namun ya namanya anak-anak ya seperti itu,
hanya saja yang saya sayangkan itu ada berani buat keputusan keluar karena nggak punya duit biar SPP. Anak itu ya emang nggak punya duit, dari mana aja rumusnya yang punya anak sekolah nggak bakalan punya duit. Ya. Nah, padahal sekolah itu kan sudah memberikan solusi 2 jalur. Yang bisa bereskan ikut link ini, yang nggak beres ikut link yang nggak beres. Masalah nanti orang tuanya tidak bisa membayar SPP itu kan bisa dibicarakan dengan sekolah. Dalam pernyataan juga disebutkan tidak akan melibatkan pihak ketiga, akan membicarakan secara musyawarah dan kekeluargaan dengan sekolah. Itu sudah ada di dalam klausalnya dari dibuat seperti itu. Artinya apa? Sekolah tidak menutup diri kalau ada orang tua yang bermasalah. Bahkan kita sengaja memanggil itu tujuannya apa? Karena kita juga ada namanya bosda itu kan harus disalurkan kepada orang yang tidak mampu. Nah, kalau yang tidak mampu tidak mau ketemu sekolah langsung pergi begitu saja, artinya kan jangan salahkan sekolah, para sekolah sudah menunggu kedatangan mereka, walaupun istilahnya tidak maksimal dibantu pemerintah. Nah, kita juga tidak ingin bantuan itu salah sasaran, kan itu sebetulnya. Sengaja saya pancing itu sebetulnya biar mereka datang ke sekolahan. Nah, kalau nggak mau datang ke sekolahan, gimana diskusi nggak bisa. Nah, apalagi membuat keputusan sepihak. Nah, kan di situ terkesan membuat seolah sekolah itu yang butuh murid gitu, bukan murid ini yang butuh sekolah untuk pintar untuk ini. Jadi terkesan seperti itu. Nah, kalau yang seperti itu saya sarankan anak yang sudah membuat keputusan sendiri tanpa berdiskusi dengan sekolah, nggak usah dinaikkan saja sudah. Nggak usah dinaikkan saja. Tapi kalau yang tidak punya keputusan seperti itu, punya ada etika, mau belajar, mau berusaha walaupun belum bayar SPP, saya masih terbuka. Ya, ya itu. Ya kita sih nggak tahu kerja benar atau enggak, kita nggak tahu. Yang pasti mereka tidak menghargai sekolahan. Bahasanya seperti itu. Kalau dia menghargai, pasti datang ke sekolahan tanpa alasan. Untuk anak-anak yang tidak menghargai sekolah, biarkan kita pendidikan sekolah. Tapi kalau masih punya etika menghargai, walaupun dia belum bayar segala macam, sekolahan masih memaklumi. Karena kita mengutamakan di karakter pokoknya. Kalau karakternya baik, kita tidak bisa menghentikan kreatif mereka hanya karena bayaran. Itu prinsip sekolah. Kalaupun mereka belum bayar, tapi lihat anaknya kalau kreatif, semangat belajar segala macam, kita tidak pernah kok mengeluarkan anak gara-gara belum bayar sekolah. Tolong diingatkan oleh para wali, kasih tahu anaknya, belum ada sejarah sekolah ini mengeluarkan anak karena belum membayar. Itu yang harus digarisbawahi. Nah, kalau dia punya prinsip sendiri, tidak mau menghargai sekolah, artinya karakternya memang belum bisa dikembangkan. Nah, tapi kita lihat perkembangannya Ibu ya. Kalau nanti anaknya beretika baik, mau berdiskusi sekolah segala macam, nah, nanti kita beri kesempatan. Nah, namun pada saat ini yang terpaksa belum naik ya. Gimana yang 2 ini mau dibuat tidak naik? Apa belum naik? Ya silakan Pak Dar. Yang masuk ke aja. Yang mau di ke aja. Siapa? Karena memang udah nggak mau pulang itu. Untuk tanggal saya masalahnya. Ini lebih data lebih akan dulu masalahnya. Lebih akurat itu. Layak sama
Sudah saya tanya bapaknya tuh, kalau ketemu tuh sambil ngobrol di kalau bicara coba tanya yang mau. Ya, itu ya Bapak Ibu ya. Yang satunya saya nggak tahu yang satunya. Seperti untuk yang Paudi aja yang dinyatakan tidak naik. Rian Paudi tidak naik kelas. Saya ikut tanggapi juga itu, kan Ya silakan Pak. si Rian Paulus ini juga dari semester 1 itu nggak pernah itu ya, daring atau tatap muka nggak pernah itu juga. Terus semester 2 juga sama nggak pernah daring dan nggak pernah ikut tatap muka. Jadi terus nggak ikut ulangan PTS dan UAS kemarin, makanya saya berani ngasih nilai 0 juga karena memang benar-benar tidak ada anaknya, kabarnya nggak ada. Jadi dua itu menurut Pak dua-duanya mau dibuat tidak naik gitu ya. Kalau Adit sama dengan si Rian ini sama. Tapi kalau si Gale sama Rosidin itu semester 1-nya rajin. Tapi semester 2 ini Mulai turun ya. mulai. Dia kena virus ya. Memang si Adit dengan Rian ini saya ngobrol dengan temennya, katanya mau keluar gitu katanya. Ya kan jadi temennya, katanya mau keluar gitu. Tapi nggak tahu keluar beneran, makanya nggak tahu. Si Adit sama si Fauzi. Yang bermasalah dua itu Pak, ada sama Paudi itu ya. Iya, sama yang Pauli. Yang katanya mau keluar, Pak. Tapi kalau yang Evosidin itu, dia memang kerja, tapi respon, Pak. Kerja karena bapaknya masuk rumah sakit, dia nunggu di rumah sakit, dia nyari duit. Yang Evosidin itu, tapi dia masih respon. Itu Pak Dar gimana? Yang siapa? Anaknya respon karena bahwa orang tuanya sakit dia cari duit. Yang bebas. Nggak tahu kalau itu. Begini loh, intinya kalau saya selama anak itu masih mau sekolah, silakan. Kalau dia tidak mau sekolah ya udah. Tapi kalau harus itu kalau informasi seperti itu berarti anak itu masih mau minat sekolah, Pak. Masih ada kemungkinan ibarat suatu kita perbaiki masih bisa kita perbaiki. Satu lagi Pak. Artinya gini aja Bapak Ibu biar tidak kita kesana kemari. 4 anak ini dinyatakan belum naik kelas sampai tanggal 30 Juli. Ya, tanggal 30 Juli. Nah kalau sampai tanggal 30 Juli tidak ada perbaikan, maka dengan sangat terpaksa anak 4 ini dinyatakan belum layak naik ke kelas berikutnya. Begitu ya, Bapak Ibu semua terima? Terima Pak. Terima. Baik, untuk kelas 11 TKR 2 dari 30 berapa? 35 anak dinyatakan 4 anak belum naik kelas. Baik, saya ulangi, jadi jumlah siswa 11 TKR 2 35, yang naik 31 dan yang belum naik adalah 4 orang. Selanjutnya kita ke kelas 11 Teknik Elektronika Industri atau 11 TEI. Dalam hal ini wali kelasnya adalah Bu Prisil. Kami silakan. Baik, terima kasih. Oh tergantung ini. Cek. Amal ya, amal perbuatan ini. Nggak connect dulu. Nggak ada aliran listriknya. Biasanya tempatnya dulu ya. Ngerti lah kenapa komputernya nggak support. Cek. Ya, sekarang kita ke 11. Enggak itu baterainya Bu. Tekanannya udah kurang. Tekanan baterainya udah. Untuk kelas 11 TE ada 3 anak yang bermasalah. Pak Hendy nggak ada ya Pak?
Mana Bapak Ibu? Duduk. Anak kelas 11 PE 3 orang menyatakan belum naik sekolah. Saya tunggu yang nggak ada Tunggu. tugas, bapak tunggu yang laptop rusak, yang HP rusak, nomor 2 Selasa dan Rabu. Saya 3 minggu sudah nggak ada. Online enggak. Kalau enggak saya tanya siapa yang hadir? Ini. Kalau Ferdi los ya dari awal sampai akhir. Terus juga ada lagi Surya Kencana itu di sana. Iya, Surya. Udah ini udah bersih tuh. Belum sih Pak, nyatanya agama itu masih belum ya. Udah 15 itu sekali. Belum ini sudah benar. Sama. Kalau saya laporannya saya lihat dari kelas dulu. Ya baik, saya akan melaporkan hasil penilaian kelas 11 TKJ dengan jumlah siswa 32 siswa, laki-laki 9 siswa dan perempuan 23 siswi. Dinyatakan aman atau naik ke kelas 12 TKJ, tidak ada masalah. Terima kasih. Aman. Ya Bapak Ibu dengarkan bahwa kelas 11 TKJ dinyatakan naik semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang ini, kurang Hidupin paling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wali kelas 11 akuntansi 1 dengan jumlah siswa 24 siswa, dengan jumlah siswa putra 2 siswa dan putri 22 siswi. Yang ada bermasalah nilainya masih di bawah KPM ada 5 siswa. Yang pertama Larissa, itu mata pelajaran PKK. Dela PKK 1 PKK. Nova Sartika ada 4. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, PAP dan PKK. Yang keempat Putri Kinanti PKK 1 mapel. Yang kelima Reta Yulia 1 mapel. Udah dikirim ke Bu Amru, yaitu dari kelas 11 akuntansi 1. Kalau melihat dari pembicaraan tadi, mungkin 4 siswa itu belum naik, tetapi yang Nova Sartika ini ada 4 mapel Pak. Dia ini anaknya gimana ya, lucu lah, unik dan lain-lain, makanya agak bingung juga saya. Tapi anaknya ada. Anak kebutuhan khusus Pak. Kalau dihubungin bisa ada, bisa enggak Pak. Mungkin tergantung kuotanya juga Pak. Iya. Setiap dia ujian UTS atau PAS itu
dia itu ketinggalan. Pokoknya apa terakhir Pak ngerjainnya pas waktu apa namanya itu remedi, bukan remedi lah, susulan gitu Pak. Nah mungkin semua mapel yang pas ini itu susulan. Nah kalau masalah proses belajar mengajar di mapel itu mungkin diserahkan sama gurunya. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Jadi ada 4 ya anak Pak Agus yang bermasalah ya. 5. Jadi yang 1 unik, mirip Bu Rizka ya uniknya ya. Yang 4 dinyatakan belum naik kelas. Jadi kalau melihat dari penjelasan Pak Agus, yang unik ini bisa berkomunikasi, bisa tidak, mungkin tergantung kota. Saya koknya feeling anak ini sering disuruh sama orang tuanya gitu. Jadi disuruh bekerja ini, bantu sini, kerja ini, kerja itu. Jadi kadang nggak sempat ngikutin materi. Tapi dia berusaha mengikut walaupun sifatnya menyusul. Seperti itu Pak. Dan oleh sebab itu kita sebagai seorang guru ya kita dijaga. Karena permasalahan yang dihadapi anak Pak Agus itu juga banyak terjadi di tempat lain. Saya setuju sekali kalau memang anak ini kita nyatakan belum naik kelas, tapi kita kasih kesempatan sampai tanggal 30 Juli ya Pak Agus ya. Tolong nanti dikomunikasikan sama anaknya, kamu dikasih kesempatan sampai 30 Juli. Kalau lewat dari 30 Juli kamu tidak selesaikan nilai-nilai kamu yang belum ada ini, terpaksa sekolah meninggalkan kamu masih di kelas 11 gitu ya Pak Agus ya. Nah, gimana dengan Ibu? Om silakan Bu. Silakan Bu. Kebetulan saya untuk di kelas 11 AK1, anak dari Bapak Agus, Pak Agus Kota. Saya mengampu mapel PAP. Wakil khusus untuk Ananda Nova ini memang cukup unik. Di data saya di semester 1 dia tidak respon sama sekali blank. Kemudian ada perlakuan pendekatan di semester genap untuk ujian PAS, PTS dia ikut. Kemudian sampai detik tadi malam sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat, saya telepon tidak diangkat, tapi online, saya WA dibalas. Jadi catatan khusus anak ini, saya berharap anak ini mau ada komunikasi langsung, jadi saya ajak untuk ketemu. Hari ini janji tapi tidak hadir sampai jam sekarang. Nah, catatannya adalah untuk karakter. Karakter anak ini untuk kejujurannya dipertanyakan Pak. Karena ini tidak saya saja, termasuk ibu guru yang lain, Bu Evi dan Bu Eri ya. Anak ini selalu ngotot sudah kumpul tugas. Padahal kami cari sampai rame-rame Pak. Sampai detik ini nggak ada. Tadi malam saya tanya, dia bilang sudah ngumpul. Ya udah besok datang, ibu mau lihat. Tolong ditunjukkan. Iya Bu, saya tunjukkan. Kenapa nak kamu mau ibu bantu kok terkesan tidak respon? Karena sudah malam Bu. Jadi saya sampaikan ke Nova ini kalau jam 8 malam itu masih lebih malam lagi, nanti jam 12. Tapi anak ini terkesan memang tingkat santunnya sangat minim. Jadi ini catatan untuk wali kelas dan guru yang lain. Mungkin ada, kalau memang anak ini akan ditulis belum naik, saya tidak memberatkan, artinya saya setuju. Namun harus ada lebih catatan khusus
karakter kejujurannya kurang, sopan santunnya juga sangat kurang. Kalau teman yang lain itu respon dan segera mengumpulkan tugas, walaupun telat kami telatkan, kalau ini tidak ada etiket untuk mengumpulkan tugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu, jadi khusus untuk apa namanya Bu? Ananda kita lupa itu diberi catatan khusus terkait dengan karakter dan etika. Ya Bapak Ibu, jadi ada 5 anak yang dinyatakan lulus ya, bagus ya. Nah, catatan dengan Ananda Nova agar diberi catatan untuk menaikkan atau mengikuti karakternya. Gimana Bapak Ibu? Ada keberatan? Tidak ada? Baik. Kita fokuskan ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati dan juga kepada Bapak Ibu Pemangku SMK 1 Mataram yang saya hormati. Ini saya akan menyampaikan keadaan siswa 11 MM. Kalau itu yang kelas 11 tadi saya lihat paling banyak itu ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi saya ini ada belasan. Jadi kalau nanti agak lama mohon dimaklumi ya. Dari awal jumlah siswa kelas 11 MM itu berjumlah 28 awal. Kemudian dalam perjalanan ada yang tereliminasi. Jadi ada 2 orang atas Kiki Anjar Melati dan juga atas nama Ayu Sekar. Jadi saya sudah berkunjung terutama ke rumahnya Kiki itu mungkin kalau istilah orang Jawa dalane sampai limit Mbak. Jadi saya merasa sudah nggak kurang-kurang. Karena saya berpikir ketika dia tidak mau sekolah, kemudian saya belum komunikasi langsung dengan anaknya, dengan keluarganya, saya merasa itu belum fit. Jadi saya ke rumahnya, saya ketemu dengan orang tuanya, dengan keluarganya, saya kasih waktu dan saya langsung mengeluarkan dan diketahui oleh orang tua. Jadi menangani 1 anak ini aja waktu saya itu sudah banyak sekali. Bahkan sebelum saya datang ke rumah dia, saya feeling ini saya kalau nggak bawa materai nanti terganjal lagi di materai, karena tanda tangan itu harus pakai materai. Akhirnya saya beli materai sendiri buat nempel di situ. Nah, jadi akhirnya sah dia mengundurkan diri. Begitu juga dengan yang satunya lagi Ayu Sekar. Saya kumpulkan, saya nggak mungkin ke rumahnya dia terus. Nanti ada kesannya nanti gimana kan? Nah itu yang kita jaga. Nah saya kasih waktu setengah bulan. Kok masa cuman nanda tangan aja setengah bulan nggak selesai? Alasannya itu Pak, materai. Nah, betul kan Pak? Akhirnya dia tak token sama temannya itu diberikan materai, kemudian ditandatangani juga dia mengundurkan. Jadi tinggal berapa? 26. 26 ini pun bermasalah banyak sekali. Yang saya herannya yang bermasalah itu bukan dengan mapel produktifnya, bukan dengan mapel yang lain, artinya sedikit-sedikit, mapel produktifnya malah. Di antaranya adalah saya tulis Bu Krisin. Angel sesuai dengan Angel enggak. Ayu juga udah. Dista Pratiwi. Dista. Ini dari semester awal ya Pak, sambung dengan semester 2. Cuman ketika di semester 2 itu lebih sedikit mapel yang tidak terselesaikan dibanding dengan semester 1. Kemudian
Dista itu DGP, satu di buku yang satu di HP. Desain grafis percetakan, BGP. Desain grafis percetakan. Sama PKK. Ini siapa nih Pak? Bu Irma ya. Kemudian anak kesayangannya Pak Sajili, Ferdi. Itu dari kelas 10 Pak, masalah itu. Ini sampai saya datang ke rumahnya, saya terjebak Pak, karena di rumahnya pas hajatan. Itu harus dieliminasi Pak. Saya agak malu Bu, jadi saya balik arah. Kemudian Ferdi ya, agama udah selesai, dan agama ini dia munculnya saat-saat tertentu, pas PTS, pas kenaikan kelas. Di hari-hari lain menghilang ya. Kemudian bahasa Indonesia, bahasa Indonesia, DGP sama animasi. Ini kan pelajaran produktifnya ya. Kemudian Friska. Friska DGP, animasi dan PKK. Oh enggak ada ini Bu. Husen ini bahasa Indonesia, bahasa Inggris, DGP sama animasi. Ini yang kosong di kelas ini baru kelas 10. Kelas 11 Kelas 11 semester berapa? 1, baru semester 1. Semester 1 ini, Nah, semester 2. nantinya dia mengerucut nanti di semester 2. Ini baru semester 1, 2 semester. 1. Kita udah nggak kurang-kurang Bu ke rumahnya, surat segala macam. Komunikasi cepat benar. Saya sampai capek sebenarnya. Kalau menurut saya pribadi pengennya ya cuman kan kita nggak bisa seperti itu. Kemudian Husen, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Lanjut ya, Jawara Linggo, bahasa Jawara. Bahasa Indo, bahasa Inggris. DGP anim. Luki DGP. Udah Jawara Linggo udah beres. Udah ya berarti ya. Kemudian M. Afrizal, PKN, bahasa Indonesia, anim PKK. Surya, bahasa Inggris, DGP, anim PKK. Umi Kalsum, animasi, Via DGP sama PKK. Via Amelia. Wahyu Rosdiman, bahasa Inggris, DGP sama animasi. Ini baru semester 1 ini. Kita ke semester 2-nya ya. Semester 2 ini. Aceng itu bahasa Inggris saja. Ditambah makanya kolomnya, Bu Priscil. Ditambah kolomnya. Ini semester 2 ini. Ini semester 1 ini. Aceng itu bahasa Inggris saja. Angel PKK. Ada pelajaran apa tak? Ada. Itu nama. Dista PKK. Ferdi PKK. Friska PKK. Friska kelas belum? Friska. Kalau genap belum dulu, anak-anaknya mau kumpul hari ini. Ya. Jawara PKK. Kan cuma satu-satu nih di semester genapnya dia cuma satu-satu.
Lia bahasa Inggris. Iya. Lucky bahasa Inggris. Akrizal bahasa Indonesia. PKN. PKN bahasa Inggris sama PKK. Surya bahasa Inggris. Agama. Pak itu P apa? Pak ya. Pak sama PKK. Animasi. DGP. Umi PKK. Via PKK. Yang kosong banyak. Nah itulah keadaan. Ini nggak disebutin. Yang Itu yang belum lulus. Yang apa? Ini saya. Yang lulus. Tolong sebutin yang nggak kuning, yang kuning. Oke. Sebutin yang kuning aja yang kalau ini masih toleransi. Kuning ya. Yang kuning aja. Ini yang kuning aja. terus kemudian Ayu Sekar. Ayu Sekar nih mapel apa nih Pak? Mapel sama animasi semester 6. Ayu Sekar, Ferdi. Enggak, ini ada Pak. Oh iya, Ayu Sekar. Ferdi, Friska, ya benar Ferdi, Friska. Mapel apa Pak? Jadi? Mapel animasi. Animasi. Ini yang saya ini kan orang yang bablas ya dari awal sampai 1 semester pertama masuk sampai terakhir dia nggak ngumpul sama sekali. Kalau ada yang 2 tapi kayak saya sebut masih saya usahakan. Ini yang genap apa? Genap. Yang genap, ini yang genap ya. Ferdi, Friska, Kiki udah keluar. Muhammad Afrizal, Surya, Umi, Via, Wahyu Rosdiman. Ini yang mapel Pak Sajili. Yang benar-benar nggak ada dari awal sampai akhir kata Pak Sajili tidak mengumpulkan tugas. Itulah Bu ya keadaan 11 mm yang tentunya saya minta kita cari sama-sama solusinya sehingga keputusan kita nanti memang keputusan yang benar-benar kita harapkan tepat. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Baik, jadi kan nggak mungkin. Dari penjelasan Pak Bagio sama Pak Sajili tadi, saya kembali belajar tentang ilmu statistik. Ilmu statistik ketika sebuah variabel itu aja yang terjadi, artinya yang bermasalah itu sebenarnya bukan variabelnya. Jadi di mana masalahnya? Mungkin faktor yang akan kita selidiki tentang variabel itu yang kurang. Jadi sebetulnya kalau Bapak Ibu mengungkapkan sekian banyak anak yang tidak mampu dan tidak mengikuti petunjuk Bapak Ibu, yang dikoreksi tentu kita sendiri. Kok banyak? Ya kan?
Tapi kalau banyak orang, kembali lagi ke kita, ada apa dengan diri kita? Gitu. Ini ilmu statistiknya seperti itu. Mungkin metode kita yang membuat mereka tidak termotivasi, atau mungkin materi yang kita sampaikan membuat mereka jenuh, mereka tidak tertarik, dan sebagainya. Ini pembelajaran buat kita semua. Ya. Karena bahasa seperti itu banyak, gitu. Makanya saya cenderung agak mikir itu, dan saya pikir kok banyak, gitu loh. Kalau banyak artinya kita, jadi nggak menyalahkan individunya ya, enggak. Kita di sekolah ini nggak harus introspeksi. Ada apa? Karena banyak yang tidak mengerjakan, tidak merespon, tidak peduli. Itu biasanya penyebabnya mungkin materi yang kita sampaikan tidak mampu membuat mereka tertarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumlah siswa 11 AKL 2. Jumlah semula 29 siswa, putra 3, putri 26. Menjelang pas genap, 2 siswi mengundurkan diri atas nama Fisca Rahmalia dan Erina Erawati. Alasan keluarga. Untuk keadaan siswa di AKL 2, 11 AKL 2, di semester ganjil atas nama Laurentius Afrizal. Laurentius Afrizal, mapel yang masih di bawah KKM. Kemudian yang kedua, Emredo, ya Emredo, 4 mapel, matematika, itu semester ganjil juga, matematika, PAP, akuntansi keuangan, administrasi pajak. Semester genap tidak ada, hanya 2. Hari ini saya tunggu, tadi datang anaknya. Semester 2 dulu ya, Bu? Semester 2 nggak ada. Oh, nggak ada. Ya, Oh, gitu. ada masalah. Aman. Aman. Ini anaknya saya tunggu tadi. Janji besok mau mengumpulkan tugas. Iya. Ini. Iya. Itu saja di AKL 2. Dan ini wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Erin atas laporannya. Selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Paswa untuk memutuskan. Jadi yang bermasalah berapa orang? 2 mapelnya berapa yang lebih dari 2 ya? Lebih dari 1. Kalau lebih dari 1 ya terusnya sama dengan yang lainnya ya. Berarti 2 siswanya menyatakan belum naik kelas sampai tanggal 30 Juli. Ya, jadi yang lainnya naik kelas kecuali yang mengundurkan diri. Begitu ya, Bu? Kak? Baik, Pak. Baiklah Bapak Ibu, demikian pembahasan kita mengenai kenaikan kelas 11. Selanjutnya
Kita langsung saja menuju ke kelas 10 supaya lebih cepat. Kita mulai dari TKN, yaitu 10. Oh gitu ya Pak. Ya. Baik, Bapak Ibu, saya tegaskan lagi untuk kelas 10 ini nanti wali kelas menyebutkan yang bermasalah sesuai dengan kriteria khusus untuk di poin ya, kita melihat di poin 4 dan 5 ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk mapel yang normatif adaptif itu kan kelompok A, B, dan C1. Jika ada 2, berarti lebih dari 2 berarti tidak naik. Kemudian untuk mapel C2 dan C3 ini yang produktif. Kalau ada 1 saja, berarti tidak naik yang di bawah KKN. Jadi seperti itu. Jadi kalau ini contoh yang misalnya dia hanya di bawah KKM mapel bahasa Inggris. Bahasa Inggris kan di A, di kelompok A. Bahasa Inggris kan di kelompok A. Ya berarti dia naik. Tapi memang tadi di kelas 11 ya memang statusnya sudah di luar dari poin 4 dan 5. Jadi memang belum naik. Belum naik, maaf, bukan tidak naik. Baik, untuk wali kelas melaporkan saja yang sesuai dengan kriteria yang baru saya sebutkan. Begitu. Kita mulai dari mohon maaf Bapak Ibu, kita kan sudah kelas A sudah jelas lah ya, yang belum layak naik dengan yang boleh naik. Di kelas 1 mungkin perlakuannya sama. Kalau ketemu kasus yang sama dengan kelas 11, jadi perlakuannya sama seperti itu gitu. Daripada kita ngulang dari awal. Ya. Kecuali kalau ada kasusnya di luar yang ya apa namanya kayak moral gitu. Ya, betul. Ya apa secara etika. Kita mau kita bahas. Jadi kelas 10 tinggal ikut aja gitu. Ya. Kecuali kalau ada kelasnya yang berbeda kasusnya dengan yang sudah kita bahas tadi. Itu loh maksud saya. Ya nggak usah, lu tutup udah kan ya. Kan jelas itu C2 berapa gitu kan? Ya baik, jadi seperti yang Bapak Kepala Sekolah sampaikan bahwa bila kasusnya atau nilai-nilai di bawah KKM sama seperti kelas 11, maka saya rasa tidak bisa lagi untuk melaporkan kecuali ada kasus lain atau permasalahan lain. Nah, kita mulai nih ya, untuk kelas 10 apakah ada permasalahan lain selain nilai? Ada nggak? Etika gitu? Ada. Ada. Iya silakan Pak Saryo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melaporkan jumlah siswa awal 30 siswa. Semester 1 30 siswa, terus semester 2 keluar 2 atas nama Dadang dan Notipai. Saya sudah ke rumahnya 2 orang ini. Cuma ada yang bermasalah 4 orang. Itu atas nama Aswar Tanjung. Iya. Itu semester 1 yang tuntas cuma 3 mapel. Yang semester kedua 0 ada. Ada yang semester 2 ada cuma 4 mapel agama, PKN, MTK, BIJAS. Terus di semester 2 0. Tidak ada. Yang ketiga Marvin, ini yang tuntas semester 1 Penjas SKD. Semester kedua 0. Wahid semester 1 ada 4 mapel yang tuntas sejarah Penjas SKD Kimia. Semester kedua 0. Keempat siswa ini dari semester 1 pada saat pembagian rapor anak-anak ini enggak ngambil.
Saya sudah berusaha juga melalui teman-temannya di grup kelas terutama. Saya nanya sampai sekarang yang jelas belum visit karena tidak tahu rumahnya. Jadi anak ini ya harus bagaimana ya? Nah, jadi saya sekolah yang jelas. Kalau menurut saya ditinggal kelas saja, saya sudah ketua program. Kalau bisa dilakukan aja. Yang kita begitu ya kembali kepada kalau kita setuju mereka dianggap tidak mengikuti pelajaran dan dinyatakan tidak kelas 10 PKR ya PKR 1 ke 2 PKR 1 ya, kalau setuju ya kita nyatakan 4 anak di kelas 10 PKR 1 tidak naik kelas. Ada lagi kelas 10 lain tabelnya beda. Silakan. PKR 2 akan melaporkan jumlah siswa awal itu 32 orang, tapi pada semester ganjil itu 1 orang mengundurkan diri atas nama Yahya yang sudah saya memvisit. Kemudian tinggal 31 orang. Dari 31 orang ini nilai semester genap ini semua kosong atas nama Dewi Satrio dan Rani Mariawan. Untuk semester awal itu mereka ini masih ada nilainya, tapi untuk semester 2 ini belas sama sekali kosong semua. Tidak mengikuti pembelajaran, baik pas juga tidak. Kemudian satu lagi atas nama Satria Gumanti. Ini dia permasalahannya di nilai saja. Orang anak ini Dewi Satrio dan Rani Mariawan ini memang tanpa keterangan sama sekali. Sudah saya hubungi, terus saya tanya ke temannya, katanya pas sudah ditanya katanya dia nggak mau sekolah, dia mau ngarit. Dia ada 4 mata pelajaran yang kosong dan produktif 1 PDW pelajaran bahasa Yunani itu kosong. Ini Satria. Itu Pak. Jadi kita kesempatan menyelesaikan sampai bulan Juli 30. Tapi kalau masalah memang dia tidak ikut, cuma saya sayangkan kok nanya ke temannya mungkin kayak bisa kalau teman kan beda bahasanya, kalau katanya sama orang tuanya mungkin lain lagi bahasanya gitu. Saya hubungi ke orang tuanya cuma nggak ada tanggapan. Ya sudah saya ingetin Bu, mau gimana lagi? Ya Ibu udah kasih tahu kalau anaknya nanti kan naik yang sama sekolahan. Iya. Sudah kalau udah seperti itu ya. Gimana Bapak Ibu? 3 anak ini boleh tidak naik? 2 anak. Pak Salema setuju? Jadi cocok Pak ya. Sudah sepakat dinyatakan 2 anak kelas 10 PKR 2 tidak naik kelas. Sepakat? Setuju? Terima kasih. 1 mengundurkan diri atas nama Arya. Kemudian sisanya 36. Ini ada beberapa siswa yang di bawah KKM atau TPMM produktif ya, teknik pemrograman mikrokontroler. Itu atas nama Arnanda Hafid Azami. Ini belum praktek dan masih di bawah KKM. Ada nilainya cuman belum praktek, masih di bawah KKM. Kemudian Akmal itu yang di bawah KKM-nya yang belum praktek. Itu rata-rata belum praktek. Kalau untuk yang lain ke 4 anak ini itu aktif kecuali Arnanda yang agak bermasalah. Arnanda ini dikabarkan
nggak punya handphone untuk mengikuti pelajaran online, terus nggak ada kendaraan untuk ke sekolah. Tapi pas saya kunjungi di rumahnya itu bertemu dengan orang tuanya juga, orang tuanya udah sungguh-sungguh untuk mensupport dia supaya lanjut sekolah. Kemudian anaknya juga mau sekolah, cuman keadaan aja Pak yang tidak mendukung. Selebihnya sih nggak ada masalah. KBJT pelajaran produktif juga itu Arnanda dan Febi yang belum praktek. Cukup. Ini jadi sekali lagi mengingatkan yang mau disampaikan adalah permasalahan-permasalahan di luar nilai atau di luar seperti masalah di kelas 11 sebelumnya. Ada lagi Bapak Ibu? Mungkin yang tidak bisa dihubungi sama sekali atau yang tidak ada respon sama sekali sehingga nilai ini benar-benar kosong. Tidak ada. Baik. Kalau tidak ada berarti cukup dianggap anak-anak. Oh ya, ada dari Pak Agus, silakan Pak Agus. Ini mau nanya keterangannya Pak, biar lebih jelas. Nanti yang bermasalah ini kalau sudah menyelesaikan tugas atau yang ditentukan dalam waktu 31 Juli itu dinyatakan tidak naik kelas atau dinyatakan mengundurkan diri Pak. Soalnya kalau mengundurkan diri harus ada surat pernyataan. Tidak naik kelas. Tidak naik kelas Pak. Untuk sekali lagi untuk ekstrakurikuler di kurikulum 2013 ditetapkan bahwa ekstrakurikuler kepramukaan adalah ekskul wajib dan syarat kenaikan kelas itu salah satunya adalah bukan salah satunya untuk ekskul ini nilainya sekurang-kurangnya baik, tapi karena keadaan kita dalam kondisi pandemi ini seperti yang sudah saya sampaikan di grup, tetap ditulis ekstrakurikulernya pramuka dan di format rapor itu sebagian sudah saya tulis, tetapi saya memang tidak bisa memberikan sebagai pembina pramuka, saya tidak bisa memberikan nilai karena memang tidak ada aktivitas untuk anak-anak. Biasanya kita ada aktivitas di awal tahun pelajaran dan itu juga sudah ada ketentuannya bisa memberikan nilai. Tapi untuk anak-anak yang masih melakukan aktivitas dan memang tidak intens, saya memberikan penghargaan karena itu sangat berarti buat mereka yang aktif. Dan saya sudah memberikan list anak-anak yang sangat aktif pada kegiatan kepramukaan, itu bisa dicek lagi di grup atau nanti saya share lagi. Jadi mohon Bapak Ibu wali kelas untuk memberikan nilai untuk anak-anak yang sudah saya berikan. Kemudian untuk pencetakan rapor, pembagian rapor dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2021 atau hari Jumat besok. Bapak Ibu untuk pencetakan bisa menggunakan kertas biasa terlebih dahulu ya, kertas HPS seperti biasa. Kemudian untuk anak-anak yang dinyatakan hari ini belum naik, saya mohon diganti di form rapor itu karena di situ kan terusnya tidak naik atau naik atau tidak naik, diganti saja belum naik sampai batas waktu yang sudah ditentukan. Mereka harus memperbaiki per 31 Juli 2021. Baik, untuk pengambilan nanti saya buatkan jadwal supaya tidak terlalu padat yang datang ke sekolah. Demikian, ada lagi nggak? Siapa tahu saya lupa nih. Cukup? Dari wali kelas ini atau dari Pak Saryono? Karena dari TKR ini Pak
recordingnya lagi sibuk. Baik Bapak Ibu, saya mau pesan Bapak Ibu wali kelas yang mau panggil rapor, tolong dicatat nomor WA orang tua dan anaknya. Ya, nanti dibuatkan grup. Saya akan sosialisasi bahwa nanti untuk kelas 11 sama kelas 10 yang dari kelas ini itu akan melakukan registrasi ulang. Ya, registrasi ulang. Jadi sebelum data ulang ya, sebelum data ulang ada registrasi ulang yang nanti akan memberikan pernyataan orang tua, dukungan orang tua untuk anaknya terus belajar di sekolah kita ini. Itu ya Bapak Ibu. Nanti syarat daftar ulang yang melampirkan surat dukungan orang tua tadi, seperti anak yang baru kita rekrut sekarang ini. Nah, mereka kan bawa surat dukungan orang tua. Dan setelah ikut wawancara orang tuanya itu nanti ada dukungan mutlak dan kesepakatan antara orang tua dan sekolahan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Itu titip pesan saya seperti itu. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, saya rasa cukup. Oh, ada lagi? Pada saat pembagian rapor, ada nggak surat dari keterangan dari sekolah bagi ke anak atau orang tuanya? Misalnya surat nanti data ulang tanggal berapa sampai tanggal berapa? Oh iya iya. Oke Pak, nanti saya koordinasi. Walaupun secara digital. Iya. Secara digital. Saya koordinasi terlebih dahulu ya. Setelah ini saya koordinasi bagi rapor. Bagaimana mekanismenya. Karena kalau berkaitan dengan uang kan memang harus kita. Misalnya berapa daftar ulangnya kalau udah naik kelas? Daftar ulang tidak ada Pak. Tidak ada. Makanya kita membentuk surat kesepakatan Pak. Jadi di luar daftar ulang. Jadi di dalam kesepakatan itu nanti orang tua akan bekerja memberikan sumbangan sukarela. Berapa mereka sanggupnya gitu Pak. Jadi tidak ada biaya daftar ulang. Ya Pak ya. Jadi jangan dulu lagi masalah daftar ulang gratis tes nggak ada biaya. Kalau biasanya kan anak nanya kemudian juga. Ya, jadi nggak ada biaya daftar ulang. Nanti masalah sumbangan rela itu akan kita sampaikan waktu registrasi ulang tadi itu Pak. Secara elektronik, jadi nggak kita yang menyampaikan. Ya Pak ya. Ya. Oke Pak Saryono, jadi untuk tanggal 18 kita khusus bagi rapor itu saja. Gitu. Sama pesan itu akan ada registrasi ulang. Oh iya. Jadi akan ada nomor WA. Oke. Berarti nanti. Oke Pak, itu nanti bisa diintegrasi di surat undangan pembagian rapor. Disampaikan ada registrasi ulang. Baik, jadi Bapak Ibu tanggal 18 kita akan melaksanakan pembagian rapor yang akan diambil oleh wali murid atau orang tua murid. Demikian ya dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas semua laporannya dan masukannya Bapak Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke pembawa acara. Baik, terima kasih atas semua kerja keras yang telah dilakukan oleh Dewan Guru dan juga wali kelas demi kemajuan SMK Negeri 1 Natar ini. Semoga kedepannya tidak terdapat lagi masalah-masalah dan semoga kegiatan belajar mengajar kita dapat berjalan dengan normal kembali di tahun ajaran berikutnya. Amin. Semoga anak-anak yang bermasalah ini segera melakukan perbaikan sehingga tidak menjadi beban kepada wali kelas yang ada di sini ya. Baik, terima kasih. Demikianlah rapat kenaikan kelas tahun pelajaran 2020-2021. Untuk menutup acara ini, marilah kita mengucap lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari saya. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.